Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau yang satu lagi di The Pastel Color, khusus untuk karya menggunakan oil pastel. Di follow ya. Tema gambar kita di video kali ini merupakan requestan dari guru cute, yaitu menggambar orang menggunakan pakaian adat Korea. Nah, untuk orangnya saya buat 4 ya, jadi supaya mungkin salah satunya itu sesuai dengan ekspektasi dari guru cute. Nah, 4 ini juga dia tuh berbeda gitu ya. Ada permaisuri, ada agashi. Agashinya itu ada semacam nona-nona gitu. Terus ada ibu-ibu Korea gitu ya. Untuk ibu sama nona itu biasanya perbedaannya pada hairdo rambutnya ya. Jadi style rambutnya itu kalau yang nona itu biasa dikepang panjang gitu terus kalau ibu-ibu disanggul, udah dikepang kayak dibulet-buletin terus disanggul gitu. Ada tusuk kondenya. Nah, terus untuk pakaiannya sendiri kalau permaisuri itu bedanya dia lebih fancy ya. Bajunya itu semacam ada bordiran dengan benang emas gitu. Terus bordirannya itu sebenarnya juga ada burung poniknya juga ya. Cuman di sini saya nggak buat seperti burung ponik karena wah itu lumayan detail banget ya. Jadi saya buat ala-ala saja. Buat kalian yang mau lebih mirip dan lebih detail, kalian bisa googling untuk pola ininya ya, pola dari bordirannya. Nah, untuk bordirannya sendiri nanti saya gunakan pena gel yang warna emas dan putih. Nah, terus kedua sudah itu agashi, ketiga itu ibu-ibu Korea, dan keempat ini dia tuh semacam campuran gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton Seguk atau drama Joseon yang di Korea punya ya, drakor, itu mereka ada namanya gisaeng. Gisaeng itu dia semacam wanita penghibur ya, atau semacam geisha-nya lah gitu. Nah, cuman di sini harusnya bajunya itu lebih pendek lagi. Cuman saya nggak sengaja saya buat panjang. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, mungkin kalian nanti bisa buat lebih pendek. Terus biasanya gisaeng ini bajunya tuh mencolok banget ya. Jadi ada pattern atau pola bunga-bunga atau warnanya tuh yang sangat ngejreng gitu. Harusnya sih begitu. Nah, untuk rambutnya itu dia biasanya dikepang lalu disanggul terus ditambah dengan aksesoris rambut yang heboh gitu. Kadang ada yang kepangannya bentuknya seperti kupu-kupu, ada yang bulat gitu juga. Nah, ini contohnya ya. Terus bajunya ini, maksud saya tuh yang di tengah itu biasanya lebih pendek, cuman saya buatnya ya sudah terlanjur panjang gitu. Ya udahlah ya. Dan roknya itu tipenya mirip-mirip ya. Terus untuk mewarnainya, saya tuh mix media. Saya gunakan oil pastel dari Greba Galeri Artis yang 72. Terus saya menggunakan juga pensil warna untuk bagian yang detail ya. Karena ini gambar kalian bisa lihat garisnya super tipis karena tadi menggunakan drawing pen ukuran 0.03. Dan sebenarnya tipis itu ada bagus dan ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu garis tepinya tuh saking tipisnya kita gampang banget keluar gitu kan. Jadi kita mesti ekstra hati-hati keluar dari garis tuh. Aduh, kayaknya kita tebel dikit udah keluar garis deh gitu. Makanya di sini saya gunakan cotton bud untuk belanya pun yang kecil-kecil gitu karena saking mau rapinya gitu ya. Jadi effortnya harus lebih lah gitu. Terus kalau shadow tadi untuk bayangannya, shadow and kayak face contour gitu, sebenarnya tadi saya gunakan pastel ya pertama ya, yang warna coklat itu. Terus saya ganti dengan pensil warna untuk beberapa seperti area hidung itu kan kalau ketebelan nanti hidungnya nggak terbentuk gitu kan, nanti gimana gitu bentuknya nggak rapi. Makanya beberapa untuk yang hidungnya saya gunakan pensil warna. Nah, penggunaan pensil warna di atas oil pastel itu jadinya dia lebih licin, jadi warnanya tetap keluar gitu karena dia memang ada kandungan minyak ini yang membuat pensil yang tipe klasik itu kan dia cocok ya, jadi dia lebih kelihatan lebih pigmen, lebih licin. Tuh, keluar kan warnanya kelihatan kan coklatnya dan gampang sekali diaplikasikan. Terus lipstiknya juga ya pakai pensil warna lebih mudah lah karena kecil ya. Nanti kalau misalnya kecorek kalau pakai pastel nanti jadinya bukan cantik malah serem ya. Bibirnya itu jadi tebel gitu.
Nah, di sini kalian bisa lihat ini udah jadi empatnya untuk warna kulitnya, tinggal dirapikan, tambahkan shadow and highlight. Untuk highlightnya saya gunakan oil pastel yang putih ya, jadi nanti seperti ini misalnya sudah jadi, tapi kalau menurut kalian warnanya terlalu gelap, kalian bisa tambah timpa putih lagi gitu. Itu enaknya oil pastel ya, bisa ditimpa untuk warna yang lain lagi. Jadi dia tuh blendable juga. Oke, setelah ini, nah ini kita buat mata dan alis dulu lah ya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah mewarnai baju. Bajunya ini kan sebenarnya dia ada pola bunga-bunga, ada yang ada bordiran emas. Nah, itu bisa kalian akali dengan menggunakan pena gel ya. Nah, di sini saya warnai kostum pertama itu dia warnanya campuran. Ya tipe-tipe lavender campur pink gitulah. Terus saya tambahkan putih sebagai highlight supaya warnanya itu dia tampak lebih terang lagi. Nanti untuk pitanya nanti saya akan gunakan warna pale yellow supaya lebih kontras ya warnanya tuh. Memang saya sengaja warnanya kayak seperti warna pastel, kalem gitu ya. Nah, tapi nanti yang jreng itu di roknya, jadi perpaduannya itu begitu, kalau bajunya kalem ya roknya lebih ngejreng gitu. Nah, ini kalau sudah diwarna jangan lupa tambahkan lagi bayangan-bayangannya sesuai dengan warna pilihannya. Jadi kalau untuk bajunya tadi pink ya kita juga bayangan di bajunya warna pink tua gitu. Nah, lalu color pitanya jangan lupa ditambah highlight. Nah, ini adalah paper pencil ya, paper pencil atau paper stamp. Itu juga bisa untuk ngeblend dan dia biasanya ada ukuran lebih besar. Jadi kalau misalnya untuk cotton bud itu susah untuk blend area yang luas, kalian bisa gunakan paper pencil atau paper stamp. Ini seperti ini, dia tuh kayak kertas. Ini biasanya kalau gambar realistis yang menggunakan pensil 8B, 7B, 6B itu juga saya masih menggunakan paper stamp ya untuk menghaluskan arsiran gitu. Fungsinya untuk ngeblend gitu lah, meratakan dan menghaluskan. Ini saya juga tambah untuk shadownya menggunakan pensil warna pink gitu ya, bayangan-bayangannya, detail-detail kecil ini. Ya kelihatannya simple tapi ini penting juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ini saya mewarnai warna hijau tapi kebiru-biruan gitu ya, atau malachite green. Nah, ini nanti temennya itu kalian bisa gunakan ya warna turquoise atau teal gitu ya, atau warna hijau muda. Ini di blend aja. Nanti untuk bajunya itu bisa gunakan warna campuran, misalnya yellow green campur yellow, itu juga dia kayak warna lemon gitu ya, segar juga kelihatannya. Nah, untuk pitanya ini saya samakan dengan rok. Terus untuk kerah-kerahnya itu kerah sama tangannya itu kan ada ujungnya itu dengan warna putih. Sedikit ditambahkan bayangan sedikit. Ada grey-greynya gitu ya, atau abu-abunya sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk rambutnya saya menggunakan pensil warna hitam, tapi ini yang mereknya Prismacolor ya. Jadi dia tuh lebih creamy dan dia cenderung lebih seperti oil pastel, tapi tipe pensil gitu ya. Pensil crayon nah kalau orang sebutnya. Nah, kalau kalian mau cari yang lebih budget friendly, kalian bisa coba itu namanya pensil kaca. Dia teksturnya hampir mirip, creamy gitu dan super pigmented. Nah,
Nanti kalian bisa coba dengan pensil kaca juga ya. Terus untuk tengah-tengahnya itu saya sengajakan putihkan lagi, saya blend dengan warna putih juga dari Prismacolor juga. Jadi kesannya rambutnya itu shiny gitu ya, kayak kilat gitu. Rambutnya sehat banget. Sebenarnya bisa menggunakan oil pastel sih, cuman ya ekstra lagi ya, ekstra hati-hati dalam pengaplikasiannya. Dan bedanya kalau oil pastel dia hasilnya lebih smooth rambutnya. Kalau menggunakan pensil dia kalian lebih kelihatan ada hair stroke atau goresan rambutnya tuh lebih ada gitu. Ini saya selesaikan aja dulu ya rambut-rambut semuanya. Dan sengaja saya warnai hitam karena ini kan dia tradisional banget. Ya zaman dulu rambutnya mungkin nggak ada yang diwarna lah ya. Jadi hitam glowing gitu. Nah untuk baju agashinya saya gunakan warna pale yellow dengan putih gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi pale yellow campuran dengan green, kalau ini pale yellow campuran putih, terus dengan shadow menggunakan warna kuning tanah atau yellow ochre gitu. Nah jadi dia ada garis-garis yang untuk bajunya itu saya agak tambahkan shadow lagi dengan pensil yang warnanya seperti kuning tanah. Terus nanti pitanya itu pita yang di baju saya mau warnain pink. Untuk di rambutnya biasanya yang tipe agashi gitu atau putri-putri gitu, sebutnya apa ya, nona-nona gitu. Nah itu biasanya rambutnya dikepang, jadi yang ada satu garis di rambutnya nanti saya kepang aja buat kepangan rambut aja gitu. Terus untuk roknya saya mau warna seperti warna ungu, tapi ungunya lebih muda gitu, campuran lah ungu sedang dan ungu muda, biar warnanya itu lebih gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat itu ada yang roknya merah gitu atau enggak pink gitu juga ada. Nah ini saya mau gunakan pena gel emas untuk ya hiasan di rambutnya, aksesoris gitu. Ini pena gel putih untuk buat bunga-bunga kecil biar lucu gitu ya, rambutnya ada hiasan. Terus saya lanjut warnai roknya dulu. Nah untuk baju yang terakhir ini mau warnanya lebih cerah terang gitu ya. Jadi warna merah vermilion gitu, campur putih, terus di blend. Nanti tinggal ditambah lagi kalau warnanya kurang. Nah ini kan warnanya sangat orange banget ya, orange merah gitu. Oke, setelah itu roknya juga saya warnai orange. Tapi ini bedanya orange-nya itu dia lebih terang daripada bajunya.
Orange-nya juga saya campur putih supaya dia kayak orange muda gitu, orange susu gitu ya, orange putih banget. Oke, terus ini adalah gantungan di bajunya, biasa hiasan-hiasan gitu. Harusnya sih di permaisuri juga harus ada ya, harusnya. Oke, ini saya buat hiasan rambutnya. Jadi memang nuansanya tuh lebih ke nuansa gold gitu ya, emas gitu. Dan setelah itu tadi talinya juga warna hitam kecoklatan. Terus ini saya mau buat bordirannya. Nah, saya mengalami kesulitan ya. Untuk pena gel di atas oil pastel itu challenge banget. Kadang warnanya jadi macet, jadi ekstra, bener-bener ekstra gitu ya. Pelan-pelan dilap dulu penanya, baru dicoret lagi, digambar lagi gitu. Jadi mungkin di sini hasilnya kurang memuaskan pada bordirannya ini ya. Kalau pena emasnya bisa lebih lancar, mungkin kita bisa buatnya lebih bagus lagi. Nah, Presley kalau dia nggak ada oil pastelnya, dia lancar-lancar aja sih. Karena dia penanya ini juga saya belinya, bukan buat ya, belinya itu yang ukuran gede juga. Jadi kalau kalian lihat ada ukuran 0,5 itu dia jadinya kan tipis. Ya harus lebih besar kayak ukuran 1,0 gitu. Supaya apa ya? Supaya kita pas gunainnya itu lancar gitu, gampang. Nah ini pena gel putihnya juga ukurannya gede, 1,0 sebenarnya ya, tapi di situ tulisnya 10 gitu. Nah sebenarnya juga di roknya yang permaisuri itu harusnya itu dia harus ada garis-garis warna gold, cuman ya tadi macet-macet terus ya, jadi saya ganti putih aja. Oke lanjut, ini untuk warna background. Warna backgroundnya di warna saja. Ini saya pilih yang penting warnanya itu nggak ada di baju gitu, jadi warnanya nggak terlalu samaan lah dengan background gitu ya, bajunya jadi beda. Nah ini juga kalau kalian perhatikan saya warnainya itu ada jarak ya, supaya nanti yang dekat dengan orangnya itu saya pelan-pelan sekali saya blend, saya color hati-hati sekali ya, supaya nggak keluar garis atau menutupi orang yang sudah kita buat. Dan ini kita tinggal ratakan warna. Ini kelihatan gampang ya, tapi sebenarnya ini yang paling challenge sih. Untuk meratakannya ini yang takut-takut keluar gitu atau kecampur warna bajunya atau nanti gimana gitu kan. Ini kelihatan mudah, tapi sebenarnya ini yang paling, kalau terjadi kesalahan gitu kan dia bisa merusak gambar yang udah kita buat susah payah gitu. Oke, setelah itu nanti di bagian tepinya saya gunakan pensil aja deh supaya lebih aman. Dan nanti saya mau tambahin seperti bunga wisteria gitu ya, jadi kayak ada bunga yang gantung dari atas turun ke bawah. Untuk hiasan aja sih. Terus setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini. Gimana menurut kalian dengan tema gambar wanita berpakaian adat Korea atau berpakaian hanbok kali ini? Semoga kalian suka dengan hasil gambar hari ini. Makasih ya udah nonton sampai habis. Jika kalian ada request dan saran, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Makasih udah nonton, makasih udah support. Dan sampai jumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.